saja pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar saling mengisi, tidak. Oke, Anda kerja tapi kan yang adalah kamu. Bilang ada bakal apa dulu? Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Kali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati, akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum. Ya, kalau seorang penyelenggara negara yang merupakan kewenangan KPK dalam hal ini Wakil Menteri sudah dilakukan penangkapan oleh KPK, ya tentu ini adalah hal yang berarti sudah bisa kita duga ya akan ditetapkan sebagai tersangka. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu benar, tidak ada toleransi. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan program Rosi bersama saya Friska Clarissa. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi. Pentolan relawan Prabowo Mania ini diringkus terkait dugaan tindak pidana pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di sejumlah perusahaan. Malam ini saya mengundang Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko. Selamat malam, Mas Danang. Selamat malam, Friska. 1 tahun belum sampai, ya 10 bulan pemerintahannya Pak Prabowo. Tapi sudah ada OTT yang menjerat anggota kabinetnya. Apa ini tamparan keras untuk pemerintah? Sebetulnya ya ini menjadi catatan bagi pemerintah ya. Apalagi yang kita saksikan sebetulnya hari-hari ini kan sebetulnya prinsip meritokrasi mulai ditinggalkan gitu ya. Jadi proses seleksi dan juga penempatan orang-orang di jabatan strategis ini bukan lagi melalui proses yang terbuka, memiliki latar belakang yang sesuai. Karena ada banyak jabatan yang tidak sesuai dan seseorang ditempatkan karena kedekatan kepada pemegang kekuasaan gitu. Sehingga kemudian itu yang karena tidak ada proses meritokrasinya, sehingga saya menduga mungkin soal background check, soal integritas itu tidak menjadi perhatian gitu ya. Soal kemudian kepatuhan terhadap hukum dan juga prinsip-prinsip sebenarnya integritas yang sederhana kalau kita saksikan di cuplikan tadi itu kan sudah mulai kelihatan nih belum setahun. Jadi belum setahun sudah mulai kelihatan gaya hidup mewahnya gitu kan. Jadi karena ada mobil, kendaraan awal, menurut Anda, ya sepertinya bukan jadi perhatian seperti banyak di posisi yang lain. Sepanjang mereka atau seorang menjadi pendukung utama atau menjadi bagian dari pendukung utama itu akan mendapatkan jabatan terlepas apapun, apakah punya kemampuan, kapabilitas atau track record. Ini yang saya kira dampak dari ditinggalkannya prinsip meritokrasi gitu ya. Nah tapi Noel ini kan salah satu anggota kabinet yang selalu menyebut dirinya aktivis, bangun dari bawah. Anda kaget atau tidak sebagai sesama aktivis? Sebetulnya tidak ada jaminan soal aktivis itu mampu mempertahankan prinsip-prinsip integritas gitu ya. Dan saya kira seperti kata ini ya, banyak pepatah, banyak orang menyampaikan ya ujiannya di kekuasaan. Kalau mendapatkan kekuasaan dia sanggup nggak menjaga integritasnya gitu ya. Itu yang saya kira penting. Dan pada posisi yang sekarang ini sebagai Wamenakar dia kan punya
kewenangan yang besar, apalagi di K3 ini kan, dia bisa mengeluarkan atau menahan sertifikat yang harusnya diberikan dan mempengaruhi proses pemberian sertifikat yang sangat penting itu yang saya kira kewenangan yang besar dan kemudian kewenangan yang juga dibutuhkan. Sebetulnya sertifikat itu dibutuhkan oleh banyak industri. Ini yang saya kira merupakan kewenangan besar dan kewenangan itu kemudian yang menjadi sumber dari praktek korupsi itu tadi. Tapi Anda kaget atau enggak? Karena kan Wamenaker ini juga salah satu sosok yang selalu menggembar-gemborkan, ayo hukuman mati untuk koruptor. Bahkan sekarang terjadinya kasus korupsi. Saya tidak mengenal dia beliau secara pribadi gitu, cuma ya tahu di media dan memang tidak banyak berinteraksi karena saya kan bergeraknya di bidang isu anti korupsi, soal good governance. Tapi gitu seseorang yang menyuarakan anti korupsi, Anda melihat ternyata lebih pada jargon, lebih pada retorika ya, belum sampai kepada substansi ya. Kalaupun dia bicara anti korupsi kan kalau sampai substansi biasanya akan ketemu dengan saya dan minimal rekan-rekan yang selama ini bergerak di bidang pemberantasan korupsi. Kalau cuma retorika ya saya kira semua orang bisa. Jadi retorika untuk bilang bahwa hukuman mati untuk koruptor itu nggak cukup untuk membuktikan bahwa dia anti korupsi atau tidak? Ya ini yang sekarang lagi ramai diangkat lagi ya. Banyak orang mengingat lagi, saya baru sadar oh ya pernah bilang itu karena tidak begitu memperhatikan gitu ya. Pernyataan dia di masa lalu bahwa koruptor dihukum mati gitu. Tetapi ini sekali lagi sekedar retorika karena memang tidak ditunjukkan dengan ini. Kalau tadi melihat yang di video tadi bagaimana sepintas tadi saya baru lihat itu yang namanya motor mahal itu motor kalau nggak salah Ducati gitu ya. Karena lebih dari satu gitu ya. Saya kira kalau bicara anti korupsi saya kira lebih kepada soal retorika. Soalnya kalau kita bicara anti korupsi dan kemudian integritas itu tidak bisa berhenti pada soal retorika, tidak hanya berhenti kepada sekedar bicara saja, tapi bagaimana diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dan praktek sehari-hari. Ini yang saya kira sering luput. Oleh karena itu kemudian itu prinsip meritokrasi di situ sebetulnya. Memastikan seseorang ini memberikan dukungan kepada negara iya, memberikan seluruh kemampuan pada negara iya, tapi dengan meritokrasi akan dicek benar nggak nih omongan dia, benar nggak sebetulnya setiap hari yang dilakukan sama seperti yang dibicarakan tadi. Bicara action misalnya aksi, Wamenaker kan sering tampil di publik, misalnya membela hak-hak tenaga kerja, tapi tersandungnya di kasus ini. Ya sekali lagi ini seringkali saya khawatir itu hanya sekedar retorika dan juga dalam beberapa hal itu terlihat menjadi di publik, agak ini ya. kepentingan. Misalnya janji kepada buruh di Sritek pada waktu itu bahwa tidak akan jadi PHK dan akhirnya terjadi PHK juga gitu ya. Ini kan sebetulnya mungkin beliau lupa sudah menjadi pemegang jabatan, bukan pemimpin massa lagi gitu, pemimpin massa di jalanan atau pemimpin demonstrasi. Artinya ada kebijakan yang harus dijalankan secara rasional, programatik, kemudian ada kewenangan besar di situ gitu ya. Dan saya kira untuk pada sampai itu dibutuhkan bukan lagi sekedar retorika atau katakanlah janji manis tetapi tindakan nyata gitu. Ini yang saya kira luput dari sosok yang bersangkutan itu tadi. Dan juga saya juga baru tahu juga bahwa di Kemenaker itu ada seragam karena menteri-menteri sebelumnya dan menteri lain tidak pakai seragam yang ada warna hitam, ada warna coklat itu tadi gitu ya. Saya akan menegaskan ini beliau ini pejabat gitu ya. Beliau ini pejabat, beliau ini punya kekuasaan gitu ya. Saya kira itu yang menurut saya sepertinya agak-agak berlebihan gitu ya. Artinya kewenangan itu tidak perlu dimunculkan dalam bentuk yang sangat verbal, yang sangat visual, tapi bagaimana itu dijalankan dalam praktek nyata, dalam kebijakan yang real gitu ya. Ngomong-ngomong alarm kekuasaan, Transparency International Indonesia juga kan lapor ke KPK terkait dengan rangkap jabatan wakil menteri. Meskipun konteks konstruksi kasusnya berbeda, tapi kan yang dikhawatirkan sama, takut ada celah korupsi. Ya. Dikaitkan dengan kasus ini, apakah ada konflik kepentingan yang semakin harus diwaspadai? Sebetulnya ketakutan kami ini konflik kepentingan itu tadi. Karena sebagai memegang jabatan politik, menteri dan wakil menteri itu kan jabatan politik ya, political appointment ya. Di situ sebetulnya dia punya kewenangan gitu ya, tetapi pada saat yang sama dengan menjadi komisaris itu kan juga memegang kewenangan di perusahaan gitu ya. Sama seperti Rizka gitu hari ini
misalnya jadi host di Rossi, kan besok nggak boleh jadi host di TV yang lain atau media yang lain gitu, kecuali di grup Kompas gitu. Saya sederhana itu konflik kepentingan gitu ya. Hari ini dia menjadi pejabat di satu kementerian, tidak boleh dia menjadi pejabat di perusahaan, apalagi perusahaan ini punya kontrak, punya proyek dengan kementerian tersebut. Meskipun praktik itu sudah terjadi di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga. Itu praktek yang sudah terjadi dan celakanya ini seringkali kemudian dinormalisasi. Maka kami ingin menolak itu. Kami ingin menolak praktek yang menormalisasi, membiarkan bahwa konflik kepentingan itu dibiasakan. Awalnya kan dari situ konflik kepentingan. Ini yang seringkali tidak disadari atau karena ini sudah menjadi praktek yang normal. Kami ingin membuka mata sebetulnya dengan melaporkan ke KPK bahwa ini ada yang salah, bahwa ini ada yang keliru, terutama ini konteksnya ini akan berpotensi pada konflik kepentingan. Karena di banyak kementerian lain, perusahaan atau BUMN itu menjadi kontraktor dari pemerintah, saat yang sama direksinya, komisarisnya adalah bagian dari kementerian. Itu pasti konflik kepentingan. Nah ini untuk mencegah itu saya kira praktek korupsi awalnya adalah mulai dari seringkali berawal dari konflik kepentingan. Nah kalau dari kasus ini apakah ada konflik kepentingan? Karena kan masuknya misalnya dengan memuluskan sertifikasi K3 harus dapat rekomendasi, disitulah ada celah pemerasan. Saya kira kalau konflik kepentingan langsung belum tahu persis ya, karena kalau nggak salah beliau itu baru menjadi komisaris baru berapa bulan yang lalu, itu pun di BUMN yang mungkin saya juga kurang tahu persis ya, yang mungkin tidak berkepentingan langsung dengan Kemenaker atau dalam berapa tentu ada kepentingan soal perburuannya dan segala macam gitu ya. Tetapi dalam kasus ini yang saya lihat ini kan sebetulnya kewenangan yang dimiliki disalahgunakan. Ya. Artinya kewenangan untuk memberikan sertifikat itu disalahgunakan untuk memperkaya, so far ya, karena kita masih menunggu pengumuman resmi dari KPK, untuk memperkaya diri sendiri atau mungkin orang lain ya, terutama dengan praktek pemerasan. Jadi meminta mereka yang mengajukan sertifikasi, baik individu atau perusahaan, untuk memberikan imbalan sesuatu. Saya menduga ada permintaan atau pemerasan, karena kabarnya yang saya dengar itu kan pasal yang digunakan adalah pemerasan. Jadi memaksa mereka untuk perusahaan atau individu yang mendapatkan sertifikat memberikan sesuatu agar kemungkinan sertifikatnya dikeluarkan gitu ya. Kan tidak mungkin kalau pejabat negara naif misalnya, kalau korupsi itu kerugian negara, itu uangnya perusahaan. Sementara itu ada pidana di sana, semestinya sudah menyadari dong. Ya itu yang saya khawatir ini dalam perkembangan soal pemberantasan korupsi itu agak ada pergeseran pemahaman gitu ya. Banyak orang melihat bahwa korupsi itu kalau ada kerugian negara gitu. Bukan banyak orang, bahkan beberapa pernyataan dari DPR beberapa waktu yang lalu juga sempat menyatakan bahwa kalau nggak ada kerugian negaranya, maksudnya kalau tidak mengambil APBN itu bukan korupsi. Padahal kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu kan pemerasan, penyuapan itu salah satu bagian dari praktek korupsi. Diatur tidak hanya di KUHP tapi juga di Undang-Undang Anti Korupsi. Selain itu dalam prakteknya memang korupsi itu tidak semesti mengambil dari APBN, tetapi korupsi dia bisa melakukan korupsi karena dia memegang jabatan. Kalau seandainya Immanuel Ebenezer bukan menteri, itu masuknya barangkali pemerasan gitu ya, atau pungli, pungutan liar gitu ya, atau jatah preman gitu ya. Tetapi karena dia hari ini adalah wakil menteri, mendapatkan mandat untuk memegang jabatan sebagai wakil menteri, maka kemudian masuk ke pasal korupsi. Jadi dia pemerasan dalam konteks ini adalah korupsi yang dilakukan oleh wakil menteri karena jabatannya. Ya, dan karena jabatannya ini, padahal Presiden Prabowo Subianto sudah bilang di awal tegas memberantas korupsi yang dianggap ini sudah jadi stadium lanjut terjadi di Indonesia. Bagaimana harusnya Presiden bersikap soal kasusnya Immanuel Ebenezer? Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji. Demikian. Anda masih menyaksikan Rossi bersama saya Friska Clarissa. Penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi bukti keseriusan Presiden Prabowo menangani dan memberantas korupsi, atau sebaliknya, ini menjadi tamparan keras bagi Prabowo. Saya masih bersama Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko.
Mas Danang, jadi sebenarnya ini tamparan keras untuk pemerintahan Presiden Prabowo atau justru jadi kesempatan untuk membuktikan siapapun ditindak kalau terbukti melakukan korupsi? Ya, tentu bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda itu tadi ya. Gimana? Tamparan keras itu kan berarti proses seleksinya dipertanyakan. Karena memang tadi meritokrasi mulai ditinggalkan, ada banyak jabatan-jabatan strategis yang dari awal kita lihat ada orang yang tidak pas, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki keterampilan yang ditempatkan di situ, dan kemudian kami juga sanksi apakah ada ukuran misalnya soal integritas. Meskipun udah dikumpulin di retret, udah dikasih pemahaman yang sama itu kan kita tidak mengubah itu kan. Biasanya kan mestinya harus ada track record kan. Track recordnya dulu seperti apa gitu. Seseorang tidak mungkin diubah dalam semalam atau seminggu gitu. Itu kan proses panjang. Makanya pendidikan kan itu kan panjang dan ada pendidikan karakter segala macam. Jadi tidak mungkin itu hanya bisa mengubah. Jadi saya kira ukuran track record itu penting. Tapi saat yang sama juga bisa dilihat kasus ini Presiden Prabowo tentu ingin mengambil ini sebagai sarana untuk meningkatkan legitimasinya karena memang ada kepentingan lain bagi Presiden Prabowo untuk melakukan kampanye anti korupsi. Terutama karena memang saya kira ini Presiden Prabowo mesti kita lihat sebagai presiden yang populis dan sama seperti banyak pemimpin populis di dunia lainnya. Pemimpin populis itu kan membagi masyarakat menjadi dua dikotomi, rakyat biasa dan elit yang korup gitu kan. Oleh karena itu kemudian agar dia mendapatkan legitimasi kuat, dia harus bersama rakyat memerangi elit yang korup. Dan hari ini Presiden Prabowo punya bukti. Gitu termasuk jajarannya sendiri. Jajarannya sendiri yang kemudian tersangkut korupsi. Dengan membiarkan proses hukum berjalan tidak diintervensi, saya kira Presiden Prabowo tentu punya legitimasi untuk mengatakan dia mendukung pemberantasan korupsi. Cuma tentu kita harus lihat secara lebih jauh lagi apakah memang ada konsistensi apa tidak dalam program pemberantasan korupsi presiden. Gitu. Tapi apa jadinya kredibilitas jajaran kabinetnya Pak Prabowo dipertanyakan dengan kasus ini? Ya tentu sebetulnya kan banyak pengamat juga mempertanyakan ya di berbagai kebijakan gitu ya. Soal kredibilitas kebijakan, lalu kemudian latar belakang dan track record para pejabat pemerintahan gitu kan yang seringkali diangkat karena kedekatan misalnya alumni, latar belakang karirnya atau etnis atau pilihan politik gitu ya. Itu yang kemudian mengabaikan prinsip-prinsip objektivitas dalam seleksi pimpinan atau seleksi pejabat. Nah, ini yang saya kira itu yang kemudian perlu dicek lagi. Karena saya khawatir sebetulnya proses pemberantasan korupsi itu disederhanakan hanya sekedar melakukan penegakan hukum saja gitu. Begitu ada kasus korupsi yang diungkap lalu kemudian korupsi sudah selesai, sudah diberantas. Padahal faktanya tidak. Dan pelajaran panjang bagi kita selama ini juga tidak memberikan petunjuk ke arah itu gitu ya. Dalam beberapa 10-20 tahun terakhir terutama sejak berdirinya KPK dalam hal pemberantasan korupsi, kalau soal penegakan hukum, Indonesia barangkali salah satu yang lebih dibandingkan banyak negara lain. Jadi nggak cukup kalau penegakan hukum saja. Tetapi kan indikator menunjukkan indeks persepsi korupsi kita itu naiknya bertahap gitu ya. Naik betul, tetapi tidak ada lonjakan gitu ya. Jadi penegakan hukum saja tidak cukup. Nah, saya khawatir sebetulnya pemberantasan korupsi hari ini hanya dimaknai dengan penegakan hukum saja. Apalagi tadi saya khawatir juga sebetulnya pemahaman soal korupsi itu hanya uang negara atau aset negara yang diambil gitu ya. Sementara aspek lain dari korupsi yaitu menjual jabatan atau menggunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri itu terabaikan atau tidak menjadi perhatian. Kalau Pak Presiden bilang lewat Menteri Sekretaris Negara bahwa ini sudah stadium 4 dan mempersilahkan kalau misalnya harus dihukum ya dihukum, itu tidak cukup menurut Mas Danang? Saya kira sekali lagi memberantas korupsi tidak cukup dengan hanya penegakan hukum. Di pidana saja cukup tidak ya? Tidak cukup, malah berbahaya sebetulnya. Karena? Kalau hanya mengandalkan penegakan hukum itu hanya berbahaya karena ini justru bisa digunakan untuk hukumnya bisa disalahgunakan gitu ya. Dan pintu ke sana juga terbuka. Sangat luas karena dengan didakwa dengan korupsi itu kan
heroik dibandingkan dengan misalnya seseorang didakwa karena subversif atau makar atau katakanlah pencemaran nama baik, itu kan tidak terlalu legitimasinya tidak terlalu kuat. Tapi kalau korupsi itu kan akan dapatkan dukungan publik yang sangat luas. Itu berbahayanya jika hanya menggunakan penegakan hukum saja. Karena pada saat yang sama pemberantasan korupsi itu juga harus melakukan proses pencegahan. Misalnya kalau kita kembali ke kasusnya soal sertifikasi K3 ini kan tidak cukup hanya dengan memenjarakan wamennya gitu. Bagaimana proses K3-nya sendiri? Bagaimana mungkin seorang wamen bisa mengintervensi atau katakanlah menjual jabatannya atau menggunakan jabatannya untuk memeras mereka yang mengajukan? Soalnya di mana? Ada masalah berarti di dalam proses sertifikasi K3 ini. Ini yang perlu direview gitu ya, perlu diperbaiki. Bolongnya di mana? Jangan-jangan panitianya atau pelaksananya tidak punya otonomi atau jangan-jangan ditarik ke level agak aneh ini sertifikasi tapi sampai wakil menteri bisa mengintervensi kan, berarti ada persoalan dalam regulasinya atau katakanlah proses bisnisnya. Atau bisa jadi selama ini sudah berjalan seperti itu. Nah, ini dan kan baru ketahuannya sekarang. Ya, kita baru mendapat informasi dan cukup mengagetkan hari-hari ini gitu. Tidak banyak informasi tentang proses K3 selama ini dan mudah-mudahan sih kalau kemudian kasus yang dipakai adalah pemerasan, kalau pemerasan ini kan yang membayar atau menyerahkan uang kan tidak dipidana karena itu korban gitu kan. Beda kalau menyuap itu kan yang membayar dan juga yang menerima sama-sama dipidana. Kalau pemerasan ada korban. Mudah-mudahan ini membuat yang lainnya berani bicara gitu ya. Jangan-jangan bukan kasus pertama ini terjadi begitu. Korban-korban lainnya bisa speak up kalau memang ada. Korupsi itu kan kalau saya memahaminya kan proses pembusukan. Pembusukan itu kan tidak mungkin terjadi dalam waktu semalam, proses lama gitu ya. Secara perlahan sistemnya awalnya mungkin bagus tapi perlahan-lahan sistemnya mulai terkorupsi gitu ya. Ada pembusukan dan kemudian sampai terbongkar seperti sekarang ini. Ya, dan kalau ini kan dari catatannya kasus pemerasan yang dilakukan pejabat Kemenaker ini jadi yang kedua kali. Karena yang pertama itu adalah kasus pemerasan terhadap tenaga kerja asing. Dan ini terhadap perusahaan. Apa yang sebenarnya harus dievaluasi? Bukan cuma soal K3-nya saja ya, tapi di Kementerian Tenaga Kerja, celah-celahnya, dari regulasinya kah? Kenapa bisa eksekutif masuk ke ranah itu, Mas Denan? Saya kira ini kalau dari dua kasus dan berulang ini kan sebetulnya ada persoalan jelas ini soal besarnya kewenangan itu ya. Dan saya kira ini jelas atau ada kelemahan yang sangat mendasar. Pemerintah memang punya kemarin ya warisan dari pemerintahan Pak Jokowi atau mungkin dari Pak SBY sebelumnya itu ada platform lapor di mana masyarakat bisa melaporkan keluhan. Sebetulnya ada mekanismenya atau kemudian orang bisa komplain ke ombudsman. Tetapi itu mengapa ini tidak berjalan? Ini yang saya kira menjadi PR bagi pemerintahan sekarang. Artinya kalau ada kasus seperti ini berarti orang tidak bisa melapor. Orang mungkin takut melapor atau barangkali ada laporan tetapi tidak ada tindak lanjut gitu ya. Atau akhirnya barangkali laporannya ke KPK dan tidak ditindaklanjuti. Tapi sebelum lapor ke KPK kan biasanya orang lapor dulu ke mungkin di pengawasan atau mungkin di kementerian gitu ya, di Kemenakernya sendiri gitu. Nah, saya kira ini PR penting bagi menterinya ini Pak Yasirli ini kan bagaimana menata sistem ini agar kemudian setiap ada persoalan itu bisa diselesaikan gitu ya. Termasuk juga praktek-praktek korupsi, praktek-praktek penyuapan dalam perizinan ini yang sekali menurut saya ini rawan sekali gitu dan itu tidak ada semacam deteksi dininya, tidak ada pengawasan dan ini yang saya kira membuat kasus ini akhirnya terungkap menjadi seperti kita saksikan hari ini. Padahal Menaker kan sudah bikin fakta integritas untuk seluruh jajaran Kemenaker ya, itu nggak cukup menurut Anda? Jadi ini kembali ke saya, jadi ini fakta integritas ini salah satu kontribusi Transparansi Internasional. Kalau nggak salah kami menggulirkannya tahun 2001-2002 gitu, itu sebagai sebuah mekanisme. Celakanya kemudian dalam prakteknya itu terdegradasi gitu ya. Fakta integritas itu bukan sekedar pernyataan bersama antara pemberi layanan dan juga pengguna layanan atau konsumennya untuk bersama-sama bersepakat tidak melakukan korupsi. Saat yang sama fakta integritas itu harus membuka peluang pengawasan juga. Bagaimana memastikan yang menandatangani fakta itu mematuhi faktanya. Kan harus ada pengawasan. Nah
karena ada 2 kasus yang terjadi tadi pemerasan tenaga kerja asing, sekarang pemerasan K3, berarti ada mekanisme fakta integritas yang tidak berjalan. Jadi kalau tanda tangan tapi nggak diawasi sama aja omon-omon. Ya, kira-kira seperti itu yang terjadi gitu ya. Jadi harus ada pengawasan, harus ada transparansi gitu ya. Harus ada mekanisme di mana jika salah satu pihak komplain harus ada tempat untuk menyalurkan. Misalnya whistleblower management system atau perlindungan terhadap pelapor gitu ya. Ini yang saya kira mekanisme yang untuk melengkapi fakta integritas. Tanpa itu fakta integritas itu hanya sekedar seremoni saja gitu ya, tidak tanpa makna dan secara substansi tidak akan bisa mencegah korupsi. Dan kalau bicara kasus ini kan kita tidak bisa hanya berkelindan di hukum saja, karena mau tidak mau Wamenaker jabatan politis, dan terlebih juga Wamenaker ini adalah orang relawan, circle relawannya Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Bagaimana membaca ini? Anda masih menyaksikan Rosi dan saya masih bersama dengan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko. Mas Danang, yang jadi pertanyaan kalau dari sisi politiknya, Noel ini adalah circle relawan dekatnya Pak Jokowi juga Pak Prabowo, tapi tidak terlepas juga dari jerat korupsi. Apa yang bisa dibaca? Ya, ini agak sulit ya tentu para pengamat politik yang lebih bisa menjawab dan pasti akan sulit untuk dikonfirmasi apakah benar bahwa pengaruh Jokowi misalnya berkurang ataukah orang-orang Jokowi mungkin dilepas ya, itu akan jadi ini. Tetapi intinya bahwa sebetulnya ini persoalan pentingnya adalah bahwa jabatan itu bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ini yang seringkali rekan-rekan yang memegang kekuasaan itu saya nggak tahu kok mungkin lupa atau silap atau katakanlah mungkin bahasa umumnya tergoda dengan kekuasaan gitu ya, sehingga ketika berada di sana lalu seakan-akan gitu ya lupa atau tutup mata terhadap bahwa ini sebetulnya tidak boleh gitu ya. Ini yang pertama. Kedua yang kemudian kasus ini yang sangat menarik ini kan jadi unsur personalnya itu sangat terlihat betul gitu ya, memperkaya diri sendirinya gitu ya, karena saya tidak melihat misalnya apakah dia korupsi untuk karena tidak ada kegiatan yang sangat besar bagi misalnya ormas tertentu atau apa gitu, yang tampak malah justru harta yang menunjukkan kemewahan gitu ya. Ini yang saya kira membuat bahwa sebetulnya ada dimensi personal dalam kasus korupsi, tidak semata-mata struktural kalau politis. Atau merasa dekat dengan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, jadi kayaknya aman-aman aja nih, nggak akan. Barangkali lupa bahwa ya hukum tidak sepenuhnya bisa dibeli atau dibengkokkan gitu ya. Karena memang trennya kita harus akui ada kemunduran di banyak sektor gitu ya. Di hukum misalnya seperti kasus Tom Lembong kemarin ini kan juga sungguh mengerikan bagi saya gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menggunakan penegakan hukum ya, karena itu bisa disalahgunakan seperti dalam kasus Tom Lembong itu tadi. Dan dalam kasus ini barangkali dia lupa ya bahwa mungkin hukum juga bisa untuk menghukum orang lain atau juga melindungi dirinya gitu ya. Sehingga kalau mungkin dia merasa kenal dengan pemegang kekuasaan barangkali merasa dekat kebal gitu ya. Tetapi kan hukum juga sangat dinamis ya, ada masa tertentu di mana penegak hukum tidak mungkin sulit untuk objektif, tapi saat yang lain ya ketika tidak ada hambatan penegak hukum bisa bekerja dengan cukup baik. Dan mudah-mudahan kalau diumumkan ini kan karena kita semua masih menunggu pernyataan resmi dari KPK ya. Mudah-mudahan ini saya sih sangat berharap ya ini kebangkitan baik KPK gitu ya, karena perlahan-lahan KPK ini saya berharap KPK mulai mendapatkan kepercayaan publik. Berapa survei Kompas kan sebetulnya KPK sempat turun tapi perlahan mulai meningkat gitu, dan mudah-mudahan menjadi titik awal penting bagi KPK untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik dan juga mengembalikan esensi korupsi, karena selama ini publik suka silap melihat bahwa korupsi itu uang negara dicuri sehingga kemudian barang buktinya itu dalam bentuk uang cash yang dijejer yang sebetulnya sangat itu kan penegak hukum pinjam uang dari bank, pinjam ya. Setelah difoto-foto dikembalikan lagi gitu ya. Hari ini kita saksikan ini bentuk korupsi lain di mana jabatan digunakan untuk memperkaya diri sendiri, dan KPK menurut saya sangat mudah-mudahan bisa diteruskan, karena KPK dalam konteks ini sebetulnya
besarnya kasus ini kan ini levelnya wakil menteri gitu. Artinya perlahan-lahan KPK yang sekarang ini mulai meningkat bobotnya gitu. Dan bisakah dikatakan KPK terlepas dari belenggu politik? Kalau dari pernyataannya Prof. Mahfud, mantan Menko Polhukam, di akun X, bahwa dalam beberapa bulan terakhir KPK sudah mulai bisa terlepas dari belenggu politik tertentu dan menunjukkan taringnya. Kita apresiasi. Apakah iya bisa dikatakan ini jadi salah satu indikator? Tidak mungkin sepenuhnya KPK independen ya. Bahkan KPK yang dulu pun sebelum revisi Undang-Undang KPK, ketika KPK itu lembaga independen ya, itu pun juga dia mesti melihat politik, mempertimbangkan politik. Ada studi yang menunjukkan bahwa KPK ketika menikmati memiliki independensinya pada waktu itu sebagai lembaga independen ya, berapa kasus penegakan hukumnya pun ada siklus politiknya, mengikuti siklus politik. Nah hari ini KPK sebetulnya adalah bagian dari eksekutif, itu ya, perumpun dari eksekutif. Ini artinya KPK berada di bawah presiden, kepala negara. Apalagi gitu, di bawah cabang eksekutif, ya, tidak mungkin terlepas. Kalau sepenuhnya dia independen dan otonom, sepertinya enggak. Tetapi ini juga tidak menafikan bahwa KPK juga bisa memiliki ruang di mana mereka bisa menggunakan ruang itu untuk menegakkan hukum kan, karena tidak sepenuhnya presiden berkepentingan misalnya dengan kasus ini gitu ya. Mungkin presiden juga tidak sepenuhnya memberikan perhatian kasus ini, barangkali ini bukan prioritas presiden sehingga kemudian tidak ada hambatan, tidak ada intervensi itu ya, sehingga kemudian prosesnya relatif lancar gitu. Ini yang saya kira perlu kita cermati lagi. Artinya sebetulnya itu tidak deterministik bahwa KPK ini berada di bawah kekuasaan eksekutif lalu tidak bisa bergerak, tapi saat yang sama juga KPK juga tidak bisa sepenuhnya independen seperti itu. Jadi masih ada kekhawatiran KPK jadi alat kekuasaan juga? Mas, selalu ada kekhawatiran bahwa KPK akan menjadi alat kekuasaan. Oleh karena itu kemudian publiknya yang harus melakukan pengawasan juga. KPK harus diawasi, dia monitor terus menerus. Kalau nggak kerja kita kritik, kalau kerjanya mungkin kebablasan juga perlu dikritik juga gitu. Saya kira itu yang membuat KPK mendapatkan kepercayaan publik. Bukan karena misalnya dia bisa menjajar uang atau barang bukti yang besar, tetapi bagaimana dia bisa membongkar kasus korupsi yang merugikan publik secara luas dan mengembalikan kepercayaan terhadap pemerintah kan. Karena kalau kasus K3 ini kan sebetulnya kita melihat lunturnya kepercayaan terhadap proses K3 ini sendiri. Dampak terbesarnya ini kan kepada buruh atau kemudian kita semuanya, karena tempat kita bekerja atau bangunan tempat kita bekerja itu sertifikatnya bisa dibeli, katakanlah seperti itu ya. Dengan kasus ini ternyata bisa dibeli, bisa ada kong kali kong. Kita semua tidak aman kan. Dampaknya kan kepada kita semua. Nah sini sekarang menurut saya ini di posisi penting KPK ya, mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses sertifikasi yang menjamin keamanan kita ini. Nah tapi kalau tadi Presiden lewat Mensesnek bilang bahwa Presiden mendukung pemberantasan kasus ini atau penuntasan kasus ini, kalau sudah ada ACC dari Presiden, kasus ini bisa mulus-mulus aja. Mestinya kasus ini harus jalan terus ya. Bahkan kalaupun Presiden tidak setuju pun juga mestinya harus jalan terus, karena proses hukum kan bisa berjalan secara independen. KPK bisa menuntut dan begitu sampai di peradilan kan prosesnya sepenuhnya berada di wilayah peradilan yang tapi dengan tidak bisa diintervensi pemerintah. Saat ini tidak bisa dilepaskan juga dengan cabang eksekutif juga kan? Oh ya, tetapi kan seperti kasus Tom Lembong kemarin kan menggunakan mekanisme tidak menghentikan proses peradilannya tapi abolisi dan amnesti, kira-kira seperti itu ini ya. Jadi ditunggu sampai proses hukumnya sampai vonis selesai, bukan di tengah peradilan. Jadi ketika kasusnya sudah berjalan, Presiden tidak bisa menghentikan kasus itu. Gitu. Ini yang saya kira ini. Makanya dulu sering ada ketegangan gitu ya. Jadi pemberantasan korupsi atau KPK itu sebetulnya seperti paradoks. Semakin berhasil KPK membongkar kasus korupsi, itu artinya KPK akan semakin menjadi target sasaran kemarahan politik atau intervensi politik. Karena banyak yang dirugikan. Karena akan menyinggung kasus-kasus korupsi politik yang terkait dengan kekuasaan gitu. Nah, dengan kasus ini apakah bisa dikatakan jadi, kalau mengutip kata anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil, bahwa ini adalah ibaratnya memasukkan bola ke gawang sendiri ke pemerintahannya Pak Presiden Prabowo, karena sedang gencar menyuarakan pemberantasan korupsi tapi di sisi lain ada kasus ini.
Ya, Atau justru ya tadi untuk pembuktian saya mungkin tidak bisa melihat jadi bahwa gol bunuh diri barangkali juga. kaos ini bukan jadi prioritas utama presiden, karena K3 tentu bukan program prioritas presiden. Ya, yang kedua mungkin juga presiden juga tidak merasa dekat atau merasa berkepentingan dengan menterinya, atau bisa jadi alasan untuk reshuffle gitu ya. Dan yang ketiga itu bisa jadi legitimasi bahwa presiden serius memberantas korupsi gitu. Karena ini kan yang kemudian lagi dari beberapa narasi itu kan, presiden menyampaikan bahwa banyak aset negara yang katakanlah hilang karena praktek korupsi gitu, yang selalu dikejar gitu ya. Ada semangat untuk mengembalikan aset-aset negara atau harta milik negara, tetapi seringkali itu justru agak mengkhawatirkan ya, karena kemudian arahnya bukan sekedar memberantas korupsi tapi katakanlah nasionalisasi gitu ya. Berapa aset yang dimiliki swasta lalu ditarik kembali karena ada proses korupsi. Jadi yang ditangkap oleh publik dan mungkin juga investor ini kan ada semangat besar untuk nasionalisasi, bukan memberantas korupsi. Karena kalau memberantas korupsi itu kan memastikan tata kelolanya dengan baik, bukan Tapi sekedar. ini indikatornya belum bisa ditentukan bahwa ini adalah memberantas korupsi, karena bukan tata kelolanya yang disasar tapi masih ke penegakan hukumnya saja ranahnya. Ya, masih ke situ. Kita belum melihat upaya serius untuk memperhatikan tata kelola. Apalagi aspek-aspek lain tadi Friska nyebut soal konflik kepentingan itu juga tidak menjadi perhatian, atau kemudian bagaimana dengan program-program strategis presiden selama ini, bagaimana pengawasannya, bagaimana monitoring oleh masyarakat, apakah publik bisa melakukan pengawasan dan memberikan masukan. Ini yang seringkali kita tidak melihat cukup proses partisipasi di situ. Jadi ada tata kelola yang menurut saya menjadi perhatian besar yang belum diselesaikan. Jadi tidak bisa jadi satu-satunya indikator bahwa kalau kasus ini selesai berarti tidak ada tebang pilih dalam korupsi, tidak serta-merta. Kita masih tunggu karena prosesnya juga masih panjang, masih berjalan, dan masih kita nunggu juga ini statusnya. Melihat ini pun juga belum ada pengumuman dari KPK. Saya nggak tahu, belum ada pengumuman dari KPK sampai saat ini statusnya seperti apa, siapa saja yang menjadi tersangka, dan bahkan saya juga belum tahu persis apakah benar. Bisa jadi Wamen ini tidak jadi tersangka, bisa jadi karena kita belum mendengar pernyataan resmi. Jadi kita masih tunggu, karena belum lagi penegak hukum yang lain kan, karena selain KPK kan ada kepolisian, ada kejaksaan yang juga melakukan penegakan hukum di kasus korupsi, jadi mesti melihatnya agak lebih komprehensif. Nah, mari kita lihat tadi menarik saat Mas Danang bilang masih ada penegak hukum lain, salah satunya kejaksaan. Ini kan kayaknya baru ya kalau kita lihat OTT langsung dipamerkan barang buktinya, bahkan belum ada pengumuman tersangka, mobil-mobil mewah, motor-motor mewah. Ini teringat pola yang sama juga dilakukan Kejaksaan Agung. Apakah ingin ada show of force yang sama kalau Mas Danang lihat? Masih bersama Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko di program Rossi. Mas Danang, kalau kita lihat kan OTT kali ini tampak berbeda ya. Diperlihatkan ada 15 mobil mewah, setidaknya 7 motor mewah. Ini apakah ingin juga menunjukkan punya taji yang sama dengan Kejaksaan Agung yang beberapa waktu ini show of force juga memperlihatkan ke publik soal barang bukti besar yang jadi tangkapan? Kalau dulu berapa kali OTT, namanya OTT ya itu memang ada uang yang memang red handed ya, yang ditangkap ya, jadi yang ditangkap saat OTT itu berlangsung. Itu yang ditunjukin. Kalau ini kan kayaknya sepertinya proses intelijennya sudah berjalan lama ya, karena tadi udah ketahuan ada mobil, tadi ada beberapa mobil, ada motor-motor mewah gitu kan, proses intelijennya sudah lama, dan hari ini sudah mulai ditarik semua, diangkut ke KPK. Jadi memang barangkali memang ada kompetisi ya. Memang dari ngobrol informal dengan penegak hukum ini kan semacam ada kompetisi di antara dengan kejaksaan dengan kepolisian, bahwa mereka bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita melihatnya secara positif bahwa ini mereka berlomba-lomba untuk kebaikan gitu ya. Membongkar kasus korupsi, semangat untuk menegakkan hukum gitu ya. Tetapi saya kira esensinya ini kan sebetulnya setelah ini apa berikutnya, bukan membuat kita karena survei Kompas menarik. Survei Kompas itu kejaksaan itu kan dalam beberapa bulan terakhir itu kan rajin menggelar kasus korupsi, membongkar kasus korupsi yang besar gitu ya. Tetapi justru kepercayaan publik terhadap kejaksaan malah agak turun gitu kan.
Sementara KPK yang dalam beberapa waktu itu tidak sebesar kejaksaan, pelan-pelan mulai naik. Faktor X-nya apa? Nah ini yang menurut saya belum tahu persis. Mudah-mudahan kalau nanti Kompas melakukan survei lagi, bisa jadi ini KPK akan naik nih trennya gitu ya. Tapi kalau dengan sekarang barang buktinya sudah banyak, sudah dijejarkan, proses intelijennya juga Mas Danang memperkirakan bahwa ini sudah berlangsung lama, kok nggak segera ditetapkan tersangka, diumumkan ke publik? Sudah 1 kali 24 jam sejak penangkapan 20 Agustus, tapi tidak juga ada pengumuman tersangka, tidak ada konferensi pers terkait kasus ini. Ya ini yang kita tungguin ya. Makanya saya khawatir jangan kita sampai ngomong malam ini ternyata sudah 1 kali 24 jam belum ada. Tidak jadi tersangka. Nah. Kita menduga wamen tersangka ternyata bisa jadi juga tidak jadi batal tersangka. juga, bisa jadi gitu ya. Makanya kita perlu menunggu resmi sebetulnya pengumuman KPK. Cuma kalau saya tidak salah kan biasanya 1 kali 24 jam kan harusnya sudah diumumkan. Kalau tadi prosesnya ya ini kan 20 Agustus berapa Rabu jamnya malam begitu. Mestinya malam ini gitu ya, malam ini. Kalau benar catatannya Rabu malam, kalau catatannya barangkali tadi pagi bisa jadi mungkin besok pagi juga. Nah saya kira ini yang saya kira masih kita tunggu ya. Nah apa yang jadi pertanyaan, apa yang bisa terjadi dalam waktu 1 kali 24 jam? Tentu kan KPK mesti harus punya alat bukti yang cukup kuat ya. 2 alat bukti untuk menunjukkan bahwa memang ada kasus korupsi dan tangkap tangan ini buktinya sangat kuat. Sebab kalau tidak nanti kan di pra-peradilan bisa gugur, bisa batal gitu kan. Jadi penetapan tersangka ini memang harus serius karena mekanisme pra-peradilan itu bisa membuyarkan semuanya. Tapi gitu. mungkin nggak KPK masuk angin? Tentu kemungkinan itu tidak mungkin diabaikan ya. Tentu ada kemungkinan seperti itu, tetapi kalau melihat pernyataan dari para pembantu Presiden Prabowo tadi ya, 2 elit lingkar dalamnya tadi itu kan sudah menyatakan bahwa Prabowo Presiden menghormati proses hukum, silakan dilanjutkan segala macam. Ini sepertinya yang tersirat ini kasus jalan terus. Ya, mungkin saya salah ya, tapi pernyataan tadi 2 menteri utama presiden menunjukkan itu gitu ya, bahwa kasusnya mungkin akan jalan terus ini. Tapi apa yang dikhawatirkan, mungkin nggak ada deal-deal saat konferensi pers tidak juga dilakukan, misalnya saat semakin lama misal pengumuman tersangkanya sampai nanti diumumkan. Ya, kalau KPK tidak memiliki bukti kuat, tidak mendapatkan keterangan yang cukup kuat ya harus dilepaskan. Jadi ini risiko, berarti bagi KPK kan kemudian mereka akan kehilangan kredibilitasnya gitu kalau tidak sampai ini, dan biasanya kalau OTT sih saya menduga ini buktinya kuat ya. Kalau OTT kan harusnya kuat memang. Ya kalahnya kan di proses peradilan bukan di OTT-nya. Jadi 1 kali 24 jam itu semua yang diangkut itu kan ada wamen dan 10 pegawai yang lain itu kan mesti diperjelas apakah semuanya tersangka, kan ada sebagian tersangka sebagian tidak gitu ya. Terus kemudian barang buktinya apa saja, ini yang saya kira harus diumumkan KPK dalam waktu secepatnya. Tapi bisakah dikatakan ini janggal? Ada yang janggal nggak menurut Mas Danang? Karena kan biasanya justru kok OTT itu segera konferensi pers, biasanya begitu kalau OTT. Makanya biasanya kita beri komentar di malam hari karena biasanya malam hari ini bersamaan dengan konferensi pers kan, dan dari dulu trennya tradisinya seperti itu ya. Jadi karena kan sudah ada biasanya siapa yang melakukan, barang buktinya sudah jelas. Ya, mudah-mudahan KPK tidak punya hambatan sesuatu untuk membuktikan, mungkin soal teknis gitu ya, katakanlah yang jadi tersangka siapa saja mungkin akan segera jelas atau barangkali bertambah gitu. Ininya tidak ada hambatan yang sifatnya hanya soal teknis yang mudah-mudahan KPK segera mengumumkan sehingga kemudian ada kejelasan bagi kita semuanya. Tidak curiga dengan proses yang lama? Tentu kita lihat ya, kalau kemudian berlarut-larut tentu kita pertanyakan kinerja KPK juga gitu ya, mengapa. Tetapi memang agak aneh nih, sampai malam ini belum ada pengumuman ya. Biasanya karena pengalaman sering diundang ke media, jadi mau malam komentar, konferensinya biasanya siang sore gitu ya, atau mungkin malam gitu ya. Biasanya sudah ada informasi tentang ini. Apa letak keanehan yang harus diawasi? Tentu kemudian pengumumannya, jadi perlu diperjelas nanti kapan OTT dilakukan, jam berapa gitu. Ini untuk menentukan 1 kali 24 jamnya ya. Karena kita juga belum mendengar misalnya dari pihak
tersangka ya, kalau tersangka gitu, terduga gitu ya. Orang kan sebenarnya dalam 1x24 jam harus jelas statusnya, apakah dia memang tersangka ataukah Karena itu hak memang, juga sebagai terperiksa. hak dia untuk ya, tidak boleh ditahan semena-mena gitu kan. Penegak hukum punya kewenangan untuk menghilangkan atau menghilangkan kemerdekaan seseorang itu hanya 1x24 jam. Setelah itu dia harus memperjelas statusnya. Jadi saya kira itu menjadi akan harus gugur dengan sendirinya jika 1x24 jam tidak ada kejelasan status. Karena yang juga jadi logika hukum yang jadi dipertanyakan juga, kalau tidak yakin dengan status Wamenakar, kenapa sudah dengan percaya diri menjembrengkan barang bukti, mobil dan motor mewah di depan publik? Ya itu yang saya kira, saya hanya menduga mungkin itu sudah cukup kuat gitu ya, artinya bukan di depan publik, di depan gedung KPK dan disaksikan banyak jurnalis gitu ya. Jadi mudah-mudahan KPK sudah punya bukti yang kuat dan tinggal melengkapi seluruh berkas perkaranya kan, artinya mungkin selain Wamen ada beberapa orang yang jadi tersangka dan ada beberapa orang yang harus dilepas gitu. Biasanya kan memang yang ditangkap tidak semua yang tersangka gitu ya, atau orang yang kemudian hanya berada di situ, kemudian diangkut atau katakanlah terlibat tapi mungkin tidak terlibat prosesnya gitu ya. Ini saya kira mesti kita desak KPK nih, ditanya terus sama teman-teman jurnalis ini mengapa molor prosesnya gitu ya. Ya. Dan kapan ya untuk menentukannya? Ya. Karena ini jadi pertaruhan harga diri KPK juga untuk menentukan. Mungkin tadi saya berharap bahwa setelah ini kalau di survei Kompas nanti tren KPK akan meningkat kembali kepercayaan publiknya gitu ya. Saya berharap betul karena di akhir pemerintahan Jokowi kemarin kan tren KPK ini semakin menurun, malah di bawah kejaksaan, kepolisian gitu ya. Biasanya KPK kan paling atas tuh di lembaga yang paling dipercaya publik. Tapi tahun lalu KPK benar-benar jeblok. Tapi di survei Kompas terakhir sudah mulai meningkat, ya. Kejaksaan agak turun. Nah, saya berharap sih dengan kasus ini KPK akan naik. Artinya masyarakat akan memberikan kepercayaan kembali kepada KPK karena tanpa kepercayaan yang publik yang cukup besar, KPK akan kehilangan peran dalam proses penegakan hukum dan dalam pemberantasan korupsi. Publik yang akan mendesak mengawasi untuk mengembalikan kepercayaan terhadap KPK. Terima kasih Mas Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, sudah bergabung di Rosi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Friska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa.